Welcome back to Komodo Daily Channel. Halo sahabat Komodo dimanapun Anda berada. Taman Nasional Komodo adalah destinasi super premium yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir ini. Destinasi yang ada di dalamnya ialah Rinca, di mana tempat ini masih dalam proses renovasi untuk penjemputan G20 tahun depan. Yang kedua yaitu Pulau Komodo. Di tempat ini Anda bisa melihat satwa komodo dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu Pulau Padar, di mana pulau ini adalah pulau yang sangat viral di akhir-akhir ini karena pemerintah berhasil dengan promosinya, yaitu dengan metode memasukkan Pulau Padar, view Pulau Padar dalam uang 50.000. Mungkin teman-teman sahabat Komodo bisa mengecek di uang tersebut, di sana ada gambar Pulau Padar. Tidak lengkap rasanya masuk ke Labuan Bajo kalau belum berkunjung ke Pulau Padar. Dulunya orang-orang hanya datang untuk ke Labuan Bajo untuk melihat hewan komodo. Namun saat ini ada bonusnya, yaitu untuk berkunjung ke Pulau Padar dan mendaki ke atas puncaknya untuk mendapatkan view yang sangat bagus. Itu bagi wisatawan. Namun bagi travel agent bodong, tempat ini adalah lahan bisnis yang sangat basah. Seperti yang saya ucapkan pada awal, kenapa travel agent bodong? Karena beberapa bulan terakhir ini terjadi banyak sekali penipuan melalui media sosial. Oleh kejadian tersebut, maka saya tergerak untuk membuat video ini, yaitu khusus untuk membahas panduan sederhana ke Pulau Padar bagi calon wisatawan yang akan datang ke Labuan Bajo. Di bab pertama ini saya memberikan judul riset, itu karena untuk calon wisatawan jangan dulu langsung terlalu percaya dengan postingan-postingan paket wisata yang telah tersebar, seperti videonya bagus, foto-fotonya bagus, terus ada harga di sana, terus langsung diklik, langsung transfer DP-nya dan sebagainya. Nah, takutnya ini langsung nanti kena tipu, mudah sekali kena tipu. Jadi saran saya, lakukan riset kecil-kecilan dulu. Jadi harus membandingkan harga, harus menanyakan beberapa hal seperti apakah travel agent itu sudah masuk ke ASITA, Association Tour and Travel Agent, seperti itu. Atau yang kedua itu bisa ditanyakan juga tentang apakah guide-nya sudah mempunyai lisensi Himpunan Pramuwisata Indonesia yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Itu harus jelas, karena ini penting. Biasanya agen-agen bodong ini yang tidak lengkap lisensi HPI-nya, terus tidak lengkap asosiasinya di mana, itu kita lupa menanyakan hal tersebut, maka kita bisa kehilangan cuan yang sangat banyak. Selanjutnya, kalau ingin calon wisatawan mendapatkan banyak informasi mengenai Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, saya merekomendasikan untuk berkunjung ke Instagramnya Balai Taman Nasional Komodo. Di sana banyak sekali informasi tentang hewan komodo, tentang satwa-satwa yang lain, termasuk tentang Pulau Padar. Dan yang kedua, apabila teman-teman ingin akun yang kedua itu ingin mengetahui tentang informasi Labuan Bajo, di sana juga ada akun BPOLBF, itu baik di fanpage-nya mereka maupun di akun Instagramnya. Kira-kira seperti itu. Jadi selanjutnya adapun beberapa travel agent yang saya rekomendasikan juga yang sudah beroperasi lama di kawasan Taman Nasional Komodo, atau mereka adalah teman-teman saya yang saya kenal dan mereka sering beroperasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Salah satunya itu PT William Komodo Travel, terus warisanflores.com, komodotracker.com, terus ada juga yang langsung definisinya KLM Sulis Putri, Suave Trip, dan Souvenir Dive, Summer Dive Center, atau bisa dilihat di kolom deskripsi yang saya cantumkan di bawah ini. Di bab kedua ini saya memberikan judul on the spot. Itu alasannya karena ada banyak wisatawan yang sudah ada di Labuan Bajo, tapi mereka belum membooking turnya, mau kemana, rencananya mau kemana. Tapi kalau wisatawan ini
saya kadang-kadang acung jempol juga karena mereka tidak mudah percaya terhadap apa yang tersebar di internet seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ada di tempat itu bisa membooking atau berkunjung langsung ke kantor Fastboot atau bisa menanyakan di sekitaran hotelnya tentang Fastboot dan kapal-kapal open deck. Nah, kapal-kapal open deck dan Fastboot ini mereka merencanakan tur selama 1 hari saja. Jadi perginya pagi sekali dan pulangnya di sore hari, kira-kira seperti itu. Bagian ketiga adalah rute. Nah, untuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo, untuk rute perjalanannya sebenarnya kalau sudah mendapatkan agensi-agensi yang sudah terpercaya dan sudah DP, artinya akan segera melakukan perjalanan, jadi wisatawan juga bisa merequest bentuk perjalanannya. Tapi kadang-kadang bentuk perjalanan ini juga rute-rute mana yang akan dikunjungi itu bisa telah ditentukan oleh travel agensinya. Jadi kalau untuk yang one day trip ini, yang Fastboot atau open deck itu biasanya mereka langsung ke Pulau Padar dulu. Itu berangkatnya biasanya jam 4, jam 5, kadang jam 6, tergantung kecepatan si Fastboot dan open decknya ini, kapal open decknya. Kenapa mereka mengejar pagi-pagi sekali? Karena di Pulau Padar itu dibuka sekitar jam 5 pagi dan ditutup jam 10. Alasan buka tutup ini juga itu ada alasannya kenapa sampai seperti itu, karena kalau sudah di atas jam 10 biasanya wisatawan itu sudah dehidrasi dan teman-teman naturalis guide yang sedang berjaga mereka sudah turun. Sudah banyak kejadian, dari kejadian-kejadian itu dievaluasi dan ditemukanlah bahwa jam 10 itu Pulau Padar mulai ditutup dan akan kembali dibuka di jam 3 sore hari, selanjutnya lagi sampai jam 5 sore, kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi untuk yang kapal-kapal pinisi. Mereka ini kapal-kapal pinisi ini rutenya ini mereka bisa bermalam dulu. Kalau berangkatnya sore, mereka menginap dulu di Pulau Kalong, terus paginya ke Pulau Padar dan selanjutnya ke Pink Beach atau Pulau Komodo. Nah, ini juga bisa direquest sama teman-teman. Tapi kalau mau ke Pulau Padar itu usahakan harus pagi-pagi, seperti yang saya rekomendasikan pertama. Terus kalau di kapal pinisi, kapal-kapal yang nginap tidak harus pinisi juga. Kadang ada beberapa kapal juga yang bahkan open deck juga bisa menginap. Tapi itu private sih, tamunya tidak banyak, kadang 1, kadang 2, kadang 3. Tapi kalau sudah pinisi, ada yang private tapi kebanyakan itu yang grup, ada yang sekitar 20 sampai 40 orang. Nah, pinisi ini juga bisa mengatur perjalanan teman-teman. Itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang 7 hari. Nanti teman-teman sendiri yang akan merequest ada apa yang tempat mana yang bisa dan tempat mana yang tidak bisa dikunjungi, kira-kira seperti itu. Tapi saran saya tekankan Pulau Padar adalah destinasi utama yang harus dikunjungi di pagi hari. Nah, di bab terakhir yaitu waktu terbaik untuk berkunjung di Pulau Padar atau Taman Nasional Komodo itu sendiri. Waktu terbaik sih, karena saya naturalis guide di sana, yang bekerja di sana, saya melihat itu terlalu banyak orang berkunjung di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pokoknya hari weekend itu banyak orang. Jadi kesempatan teman-teman untuk berfoto itu sangat sedikit karena terlalu banyak orang. Jadi best time-nya itu selain hari-hari itu, seperti itu, selain weekend. Juga kalaupun seandainya tidak di pagi hari, seperti yang saya bilang tadi di awal, berkunjung pagi, kalaupun tidak, itu bisa berkunjung di jam 3. Nah, biasanya di sore hari ini juga wisatawannya tidak terlalu banyak. Nanti teman-teman bisa berfoto dengan latar sunset, kira-kira seperti itu. Kalau untuk bulan-bulannya, memang sih di saat-saat musim ramai, musim liburan sekolah, itu banyak pengunjungnya. Tapi yang harus dicatat sama teman-teman, itu usahakan direncanakan untuk tidak datang di saat musim gelombang. Musim gelombang ini biasanya di bulan start dari bulan 11, 12 dan bulan 1. Biasanya di situ musim hujan dan disertai gelombangnya. Percuma kalau datang ke Labuan Bajo tapi ketika melakukan pelayaran
pelayarannya itu dilarang dan teman-teman hanya berhenti di Labuan Bajo saja. Tapi ini tergantung dari BMKG juga, karena setiap tahun di akhir-akhir ini kondisi cuacanya berbeda-beda. Tapi berdasarkan observasi saya selama ini di bulan-bulan 11 dan 12 itulah kadang-kadang musim hujan itu datang. Walaupun view-nya bagus, view-nya of course sangat cantik, itu pemandangannya sangat hijau, tapi pelayarannya yang menjadi kendala. Kadang-kadang dilarang kalau gelombangnya terlalu besar. Karena arus Taman Nasional Komodo dan gelombangnya ketika musim barat atau musim penghujan itu sangat ngeri sekali. Kira-kira seperti itu panduan singkat dari saya. Saya di sini tidak menyiapkan harga paket wisata dan lain sebagainya, tapi saya hanya menjelaskan beberapa hal-hal urgen yang harus diperhatikan calon wisatawan. Selamat berlibur dan sampai bertemu di Taman Nasional Komodo, khususnya di puncak Pulau Padar.